Halo, perkenalkan nama saya Alberson Matondang dari Angkatan 59, Kelompok 2, Latsar CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi agenda 3 terkait manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berbicara mengenai manajemen ASN, kita berbicara mengenai kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban ASN, serta kode etik ASN. Pertama, mengenai kedudukan ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Berikutnya tentang peran ASN. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Yang kedua, sebagai pelayan publik. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang ataupun golongan. Ketiga, terkait hak dan kewajiban ASN. Hak PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. PNS berhak memperoleh: pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Keempat, perlindungan. Kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berhak memperoleh gaji dan tunjangan. Kedua, cuti. Ketiga, perlindungan. Dan keempat, pengembangan kompetensi. Selain hak sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pasal 70 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Berdasarkan pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, kedua, jaminan kecelakaan kerja, ketiga, jaminan kematian, dan keempat, bantuan hukum. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah: 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ke-8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ke-4. Kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN: pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ke-8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Ke-9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Ke-10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Ke-11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan terakhir, yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Terakhir, rangkuman. Pertama, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ketiga, untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Keempat, ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.